Pastor Stephen, berita terbaru, Pastor. Kapal selam Ocean Gate. Yang menuju perjalanan wisatanya di bawah laut. Menuju bangkai kapal Titanic. Ya. Kecelakaan, Pastor. Ya. Dan akhirnya mereka yang di sana meninggal dunia semua. Dan ini menjadi berita yang sangat viral, Pastor. Yang menarik begini, Pastor. Ternyata peristiwa ini, Pastor, sudah diprediksi oleh salah satu serial film Bart Simpson, film kartun. Sudah menceritakan bahwa ada satu kapal selam bentuknya mirip-mirip juga. Yang ada di dasar laut, yang oksigennya habis dan hampir mengakibatkan kematian di sana. Jadi sudah terprediksi di tahun 2006, sekarang 2023. Nah, ini bukan hanya satu peristiwa yang film ini prediksi, Pastor. Ada juga peristiwanya Donald Trump menjadi presiden beberapa tahun lalu, sudah diprediksi juga. Yang dipikir itu sebenarnya sesuatu yang tidak mungkin di belasan tahun yang lalu menjadi bahan ejekan. Mana mungkin Trump jadi presiden, tapi kenyataannya itu terjadi. Profetis sekali film ini, Pastor. Sangat akurat sepertinya memprediksi masa depan. Yang menjadi pertanyaan, Pastor, ini apakah sebenarnya kita orang percaya bisa mengetahui apa yang terjadi di masa yang akan datang? Dan kalau kita mengetahui sesuatu yang sifatnya buruk, apakah kita bisa mencegah? Kalau film ini kan hanya memberitahukan apa yang akan terjadi. Tapi tidak bisa mencegah sesuatu yang buruk. Nah, apakah kita orang percaya bisa mengetahui begitu, Pastor? Dan juga mencegahnya. Kan itu lebih asik gitu, lebih buat apa kita mengetahui tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Itu hanya sebagai takdir yang tidak bisa diubahkan. Apakah bisa, Pastor? Saya yakin bisa. Tapi dari peristiwa itu kita juga harus belajar memahami bahwa sebetulnya dunia roh itu real. Bukan hanya dalam aspek kerohanian, bahkan dalam aspek kehidupan sehari-hari kita mendapati ada orang-orang tertentu yang memiliki, pakai tanda kutip, kemampuan untuk masuk ke dalam alam roh dan kemudian melihat event-event tertentu yang akan terjadi di masa depan. Dan alam roh sama sekali tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi dengan kata lain, kita akan bisa melihat apa yang ada dan terjadi di depan dari masa kita sekarang. Dan bahkan kalau kita mau, kita pun bisa membuat langkah-langkah antisipatif untuk apa yang akan terjadi di depan. Makanya Tuhan memberikan kepada kita sebuah pernyataan firman. Aku memberikan kepadamu kuasa, kunci kerajaan. Apa yang kau ikat akan terikat. Apa yang kau lepaskan akan terlepas. Nah, itu adalah kuasa yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai orang percaya. Atau mungkin saya bisa bilang kuasa yang Tuhan berikan kepada gerejanya secara kolektif, orang-orang percaya secara kolektif. Nah, jadi dengan kata lain adalah sangat mungkin karena Tuhan juga punya orang-orang yang Dia pakai untuk memprediksi, menyatakan apa yang akan terjadi di masa depan. Ini para nabi yang Tuhan cetak, Tuhan bentuk, dan Tuhan lepaskan untuk berfungsi memberitahukan kepada gereja apa-apa saja yang akan terjadi sebagai event penting di hari-hari ke depan, dan sekaligus langkah-langkah antisipatif untuk mempersiapkan gereja Tuhan atau orang-orang percaya agar secara langsung bisa ikut terlibat mempengaruhi jalannya apa yang harus terjadi di dalam kehidupan sehari-hari ini. Cuman kan begini, Pastor, sepertinya ngeri-ngeri sedap begitu, Pastor, kalau kita sudah berbicara alam roh. Takut-takutnya tuh kayak jadi berinteraksi dengan setan kah gitu, jadi tersesat di sana. Nah, bagaimana orang percaya ini benar-benar bisa berfungsi di sana dengan benar dan akurat, jadi tidak meleset begitu, Pastor? Yang paling penting adalah persepsi dan paradigma kita dulu yang harus dibenahi. Di dalam alam roh kita tidak hanya akan berinteraksi dengan setan-setan atau makhluk-makhluk gaib yang menakutkan. Di dalam alam roh kita juga akan berinteraksi dengan para malaikat. Bahkan dalam kurun waktu ataupun momen-momen tertentu, Bapak mengizinkan ada orang-orang kudus, saya pakai istilah seperti itu, para pahlawan iman yang sudah disempurnakan di Sion. Tuhan izinkan untuk sesekali itu bisa berinteraksi dengan kita.
Serius itu, Pastor? Iya, Itu sama seperti yang terjadi dalam kehidupan Yesus. Pada waktu Yesus ada di atas gunung kemuliaan, ada orang-orang kudus, pahlawan iman, yang Bapa izinkan untuk berinteraksi dengan Yesus pada saat itu. Musa dan Elia. Itu maksudnya berinteraksi dengan arwah atau bagaimana, Pastor? Tidak. Jadi setiap kali orang percaya mengakhiri tugas mereka di atas muka bumi ini, manusia roh mereka itu dibawa masuk ke Sion, masuk ke sorga, masuk ke tempat penantian, menunggu waktu penghakiman terakhir di mana Tuhan akan menghakimi seluruh isi penduduk dunia ini. Yang satu akan menerima penghukuman kekal, yang satu akan menerima penghormatan, kemuliaan yang juga sifatnya kekal. Nah, dalam masa mereka menanti momen tersebut, Bapak kadangkala mengizinkan untuk si A atau si B itu datang kembali ke atas muka bumi ini berinteraksi dengan orang-orang percaya. Menarik ya, Pastor. Jadi bukan sesuatu yang aneh kalau kemudian Yesus dituliskan di dalam Alkitab berinteraksi dengan Musa, berinteraksi dengan Elia. Ya, kita sih tidak harus mencari-cari momen itu, kan itu kan wujud dari kedaulatan Tuhan sendiri. Tapi ada tujuan di balik itu. Ada tujuan di balik setiap manifestasi tersebut. Bahkan kalau kita membaca di dalam kitab Daniel ataupun kitab Wahyu, di sana diceritakan bagaimana Daniel juga dibawa berinteraksi dengan makhluk-makhluk sorgawi yang disebutkan dengan istilah saudara, bukan malaikat. Ada ya, Pastor? Yes. Yohanes pun ketika berinteraksi dengan makhluk sorgawi yang ada di Pulau Patmos, ketika dia tersungkur untuk menyembah, makhluk sorgawi itu berkata, aku sama seperti kamu. Jadi kan ini kan berbicara tentang pahlawan-pahlawan iman di masa lalu, orang-orang kudus Allah di masa lalu yang kemudian sudah mengakhiri tugas mereka di atas muka bumi ini, kembali ada dalam masa penantian di sorga atau di Firdaus istilahnya, untuk kemudian nanti diberi kesempatan 1-2 kali untuk berinteraksi dengan orang-orang kudus yang ada di atas muka bumi ini. Apa ini yang dimaksud juga yang tertulis di Ibrani 12 itu, Pastor? Mereka bagaikan bagaikan sebagai awan. Awan-awan saksi, awan-awan kesaksian yang terus memberi semangat, memberi dorongan, itu dan tujuannya, memberikan Pastor. support. Agar setiap kita sebagai pahlawan iman, pakai tanda kutip, yang belum selesai tugasnya, sedang menghadapi peperangan dan tantangan yang begitu hebat, kita tidak akan menyerah, tapi kita akan melanjutkan tugas kita sampai garis akhir. Haleluya. Lalu bagaimana caranya, Pastor, agar kita bisa, cara operasinya seperti apa, agar kita bisa mengetahui apa yang akan terjadi, dan kita tahu ada satu peristiwa buruk, lalu kita bisa gagalkan peristiwa buruk itu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, bagaimana cara operasinya, realnya itu dalam hidup kita sehari-hari seperti apa, Pastor? Di dalam peristiwa-peristiwa yang Tuhan nyatakan kepada kita sebagai momen-momen yang akan terjadi di masa depan, itu semua sudah ada di dalam timeline di alam roh. Dengan kuasa doa, kita sebagai orang-orang percaya yang diperlengkapi dengan firman dan Roh Kudus, kita itu seperti bisa mengubah skenario jalan cerita yang akan terjadi. Sehingga ketika apa yang seharusnya terjadi di alam lahiriah, kita sudah rubah di dalam alam roh lewat doa-doa dan deklarasi firman, maka otomatis yang akan terjadi di alam lahiriah ini berbeda. Bukan seperti yang kita lihat atau kita prediksi hal buruk yang akan terjadi. Karena sebagai orang percaya, kita itu diberi anugerah oleh Tuhan, diberi otoritas oleh Tuhan untuk bernegosiasi dengan Bapa. Sehingga dengan Bapa memberikan otorisasi kepada kita, memberikan firman kepada kita, maka kita akan bisa mengubah apa yang seperti sudah ditetapkan atau apa seperti yang sudah dituliskan, yang seperti sudah kita lihat bakal terjadi di masa depan. Kita akan bisa pengaruhi lewat doa, lewat deklarasi, lewat pernyataan firman, sehingga hal buruk itu
tidak perlu terjadi di alam lahiriah kita ini. Ini menjadi satu pilihan kehidupan kah, Pastor? Yes. Atau memang, maksudnya begini, Pastor, kan saya seperti merasa tuh di batin tuh ada suara-suara seperti ini, Pastor. Ya. Orang seringkali menganggap apa yang seperti sudah terprediksi di masa depan itu seperti sebuah takdir yang tidak bisa diubah. Iya. Seperti sebuah kepastian peristiwa yang bakal terjadi. Pasti terjadi. Nah, saya mendapati ada orang-orang tertentu yang memang pasti akan mengalami sesuatu karena dalam hidupnya ada sesuatu yang menjadi penyebab hal buruk atau apapun itu akan terjadi dalam hidupnya. Seperti misalkan sebuah contoh, Alkitab memberikan sebuah pernyataan tentang kutukan. Kutukan itu real, kutukan itu nyata. Tapi kutukan tidak akan pernah terjadi dalam hidup seseorang tanpa ada alasan tertentu. Iya. Atau dengan kata lain, kutukan itu untuk bisa terjadi, dia butuh sebuah media. Harus ada sarana. Iya. Nah, sarana itu bisa dalam bentuk sikap hati seseorang, atau dasar keyakinan seseorang, atau peristiwa-peristiwa tertentu yang orang lakukan. Karena Alkitab juga jelas menuliskan, Tuhan itu tidak suka dipermainkan. Iya. Jadi apa yang ditabur orang, baik itu dalam bentuk ucapan, dalam bentuk tindakan, atau mungkin bahkan pemikiran yang terus-menerus dia biarkan berlalu lalang dalam pikirannya, itu pasti akan menjadi sebuah taburan. Dan apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dia tuai. Sama seperti tadi saya tegaskan, kutukan tidak akan terjadi kalau orang yang bersangkutan memang tidak ada masalah apa-apa atau tidak melakukan kesalahan apapun. Nah, jadi ketika kita seperti mendapatkan sebuah pernyataan atau seperti ada sebuah prediksi, ini akan terjadi di masa depan dalam hidupmu. Mari kita coba telaah hidup kita. Adakah alasan-alasan yang akan membuat hal buruk tersebut yang sudah dinyatakan atau diprediksi tadi akan punya alasan untuk terjadi? Kalau memang ada, mari kita bertobat, kita datang kembali kepada Tuhan, minta untuk Tuhan mengampuni segala ketidakakuratan atau kekeliruan kita, dan segera ambil sebuah tindakan untuk menolak, membatalkan, mendoakan hal tersebut supaya tidak perlu terjadi. Dan kita akan bisa mendeteksi dalam pikiran dan emosi kita, apakah doa-doa kita sudah terwujud. Tentu saja apa yang sudah kita realisasikan di dalam alam roh, itulah yang akan terwujud di alam lahiriah ini. Jadi kalau kita terus doa, mematahkan, mengusir, membatalkan setiap peristiwa buruk yang harusnya terjadi, yang akan terjadi, lalu kemudian kita merasa dalam batin kita, yes, sudah terjadi perubahan, maka kita bisa dengan penuh ucapan syukur, menyadari penuh, menjalani hari-hari kita dengan tenang, dengan aman, karena hal buruk tidak akan terjadi lagi. Amin, amin. Haleluya. Namun kan begini, Pastor, ini kan sepertinya dunia yang tidak real dalam tanda kutip begitu, Pastor, tidak nyata begitu. Nah, bagaimana kita sebagai orang yang sudah terbiasa nih, Pastor, bergerak secara lahiriah dan sebenarnya sudah nyaman di sana untuk membuat ini menjadi sesuatu yang masuk akal dan seharusnya kita bergerak di sana. Perpindahan ini seperti apa, Pastor? Karena kalau memang lebih mudah dikerjakan di hal yang lahiriah, ya itu aja yang kita lakukan perubahannya. Nah, kenapa kita harus masuk? Switch-nya itu bagaimana, Pastor? Jadi begini, sebetulnya alam rohaniah itu juga real. Hanya karena kita tidak terbiasa atau kita tidak memahami bagaimana berinteraksi dengan alam rohaniah, maka kita menganggap itu sesuatu yang tidak real. Apa yang kita anggap sebagai sesuatu yang tidak real bukan berarti tidak real. Itu kan anggapan kita sendiri. Gitu. Bagus banget ya, Pastor, kayak satu kuat tersendiri itu. Iya. Apa yang kita anggap sebagai sesuatu yang tidak real kan bukan berarti tidak real atau tidak ada. Hanya disebabkan karena kita tidak bisa melihat Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak ada. Hanya karena kita tidak pernah merasakan realita dari makhluk sorgawi yang namanya malaikat contohnya, bukan berarti kemudian itu tidak real. Sama kayak kita bilang
Bukan berarti kalau kita tidak percaya bahwa tidak ada setan, itu setan tidak ada. Iya. Jadi patokannya bukan penglihatan lahiriah ya, Pastor? Patokannya bukan hanya sekedar penglihatan lahiriah, persepsi, asumsi, atau paradigma yang kita punya. Kita harus belajar membuka diri kita untuk belajar menyadari bahwa memang alam rohaniah itu real. Hanya mungkin kita tidak terbiasa. Karena kita sudah terkotakkan untuk terbiasa hidup berdasarkan apa yang bisa kita sentuh, apa yang kita bisa lihat, apa yang bisa kita baui, kita cecap, kita dengar. Berdasarkan panca indera lahiriah kita ini. Tapi kan sebetulnya sebagai manusia batiniah, sebagai manusia roh, itu hakikat keberadaan kita yang sesungguhnya. Bukan berarti kita juga tidak memiliki panca indera rohani. Nah, seringkali karena kita belum bertumbuh di dalam manusia rohaniah kita. Jadi manusia rohaniah kita itu kayak masih bayi. Dan bayi walaupun hidup, itu walaupun organ-organ tubuhnya atau panca inderanya sempurna, itu bukan berarti pada waktu dia terlahir sudah langsung bisa berfungsi semua. Dia butuh waktu bertumbuh dulu. Entah itu beberapa jam, entah itu beberapa hari, sebelum seluruh panca inderanya, organ-organ tubuhnya berfungsi secara maksimal, bisa berinteraksi dengan dunia sekelilingnya. Nah, Alkitab menuliskan, pada waktu kita mengalami kelahiran baru, kita dijadikan sebagai ciptaan baru. Kita ini satu individu yang dibawa Tuhan untuk juga bisa berinteraksi dengan alam rohaniah. Hanya kita belum terbiasa. Nah, cara untuk kita melatih panca indera rohaniah kita, cara untuk kita menumbuhkan panca indera rohaniah kita itu lewat doa, penyembahan, perenungan firman. Makanya Alkitab memberikan penegasan supaya kita terus merenungkan firman siang dan malam. Kita terus belajar membangun kehidupan doa. Kita dilatih atau didorong untuk terus memiliki kehidupan sebagai seorang penyembah. Karena ketika kita terus melatih diri kita dalam doa, dalam penyembahan, dalam perenungan firman, ini tanpa kita sadari, kita itu sedang melatih, mengaktifasi panca indera rohaniah kita. Sehingga kita akan mulai bisa mendengar suara Tuhan. Apa itu? Pendengaran rohani. Kita mulai bisa dibawa melihat penglihatan rohani. Apa itu? Penglihatan atau mata rohaniah kita diaktifasi. Kita juga akan bisa mulai berinteraksi dengan makhluk-makhluk sorgawi. Kita merasakan hadirat Tuhan. Kita merasakan datangnya para malaikat sorgawi. Kita juga bisa merasakan kalau ada roh-roh lain lewat. Kalau ada kuntilanak lewat, tanpa dia tertawa pun kita bisa merasa, aduh, bulu kudukku merinding. Itu salah satu contoh di antaranya. Jadi yang perlu kita lakukan sebagai jemaat, sebagai hamba-hamba Tuhan, ayo latih diri kita untuk terus belajar menumbuhkan pendisiplinan diri dalam doa, penyembahan, perenungan firman. Kan ini semua akan mengaktifasi kemampuan-kemampuan rohani untuk kita berinteraksi dengan dunia roh. Amin, amin. Hal ini akan Pastor Stephen kupas tuntas di event 17 Agustus. Tanggal 17 sampai 20 Agustus memasuki dunia supernatural Tuhan. Jadi pemirsa, pastikan daftarkan diri Anda di nomor bawah ini. Daftarkan dengan segera, event ini pasti akan seru. Dan Pastor kupas tuntas. Kita akan kupas tuntas bagaimana kita sebagai orang percaya akan bisa berfungsi dengan kuasa doa seperti Elia. Dengan doa-doanya Elia bisa menutup langit. Dengan doa-doanya Elia juga bisa membuka langit kembali. Saya yakin kuasa doa sekali lagi akan dikembalikan oleh Tuhan kepada orang-orang percaya. Biarlah saudara menjadi salah satu dari kelompok orang yang pertama-tama mengalami manifestasi kuasa doa bekerja secara nyata. Haleluya. Datang ke event ya. Amin. Nah, Pastor, sembari saya terus merenungkan apa yang Pastor Stephen katakan, terus terbayang Pastor di pikiran saya bagaimana para hamba-hamba Tuhan terdahulu itu, Pastor, mereka terus bergerak dalam kuasa doa. Betul. Hidupnya saleh, tapi juga kuasa demonstrasi kuasa Tuhan itu sangat real, nyata, sangat nyata. Tapi di satu sisi tuh kayak ada suara begini, Pastor, kayaknya
udah nggak relevan lagi gitu, Pastor. Pemikiran kayak tiba-tiba muncul, wah ini kayaknya masa iya sih, maksudnya kan mereka benar-benar hidupnya kayaknya fokus banget gitu, Pastor. Yes. Di ruang doa, ya tapi ya memang sesuatu kedaulatan Tuhan nyata terjadi, nggak bisa kita pungkiri juga. Jadi waktu mereka meluangkan di waktu dalam doa, dalam tanda kutip menghabiskan waktu di sana, ada sesuatu yang terjadi memang. Tapi di satu sisi saya pikir, apa iya kita harus kembali lagi seperti itu? Seperti sesuatu yang sudah tidak relevan. Justru sangat relevan sekali. Itu sangat relevan. Yes. Orang hari-hari ini semakin menghadapi banyak tekanan, masalah, intimidasi dari iblis, dari musuh, dengan pakai sakit, penyakit, dengan pakai permasalahan yang semakin pelik, semakin rumit, krisis ekonomi yang berkepanjangan. Orang semakin butuh Tuhan. Karena mereka menyadari makin besar masalah, makin kecil hidup mereka. Mereka semakin membutuhkan Tuhan. Tapi memiliki rasa butuh akan Tuhan atau mulai mencari Tuhan belaka, itu hanya satu versi cerita. Nah, kita harus pastikan orang-orang yang sedang mencari Tuhan itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mengalami lawatan realita Tuhan. Nah, siapa yang akan bisa menghadirkan lawatan Tuhan atau perjumpaan dengan Tuhan tersebut kalau bukan kita sebagai umat pilihannya? Kan kita ditulis sebagai tubuhnya di atas muka bumi ini. Dia sebagai kepala gereja, kita adalah tubuhnya. Jadi ya tidak ada alternatif lain, lewat kita inilah yang seharusnya memanifestasikan realita Tuhan yang hidup dalam diri kita. Nah, jangan terjebak seperti pola pelayanan di masa lalu, di mana kita hanya mengandalkan satu orang pendeta yang diurapi. Mau diurapi segila apapun, dia sendirian. Nah, ini waktunya kita sebagai jemaat, orang-orang percaya mulai menyadari, harusnya aku itu ikut ambil bagian. Karena aku ini adalah bagian dari tubuh Kristus. Dan bahkan orang-orang yang diurapi, yang menyebut dirinya sebagai rasul, penginjil, gembala, guru, itu semua diperintahkan oleh Tuhan hanya untuk memperlengkapi. Memperlengkapi siapa? Memperlengkapi jemaat. Supaya jemaat, orang-orang kudusnya Tuhan ini bisa ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Aktor utamanya jemaat justru. Aktor utamanya justru jemaat. Orang-orang yang diurapi, yang selama ini kita lihat sakti penuh urapan, minta maaf, seringkali tidak punya niat atau tidak tahu cara untuk menduplikasi diri sehingga jemaat yang dia ayomi, yang dia layani sama-sama bangkit dalam kuasa roh untuk dipakai Tuhan dengan perkasa. Nah, inilah yang saya harapkan untuk terjadi dalam event tanggal 17 sampai 20 Agustus nanti. Kita akan perlengkapi, kita akan pastikan setiap jemaat yang ada terhubung dengan realita Tuhan dan bisa dipakai Tuhan sama seperti hamba-hamba Tuhan yang perkasa yang kita baca dalam Alkitab atau mungkin kita dengar hidup di masa lalu atau di masa-masa sekarang yang Tuhan sedang pakai dengan luar biasa. Jadi tidak ada lagi satu orang superstar. Karena era superstar dalam dunia pelayanan sudah berakhir. Ini waktunya Tuhan memunculkan era pelayanan tubuh Kristus. Amin. Jadi saudara memang akan Tuhan pakai, Tuhan akan perlengkapi, Tuhan akan utus, diberi mandat sedemikian rupa untuk betul-betul membawa api kegerakan yang Tuhan sudah curahkan untuk terjadi di mana-mana. Karena Alkitab juga menubuatkan pada hari-hari yang terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Roh yang ada dalam hidup kita sebagai orang percaya, khususnya engkau yang sudah diperlengkapi sehingga engkau terhubung dengan realitas sorga, engkau akan alami, hidupmu akan dipakai Tuhan untuk menyatakan dimensi roh yang sama ke dalam hidup banyak orang yang lain. Amin. Contoh, kita itu dalam kehidupan sehari-hari sering ditekan masalah, menghadapi pencobaan, penuh kekhawatiran, banyak takut, kan gitu. Tapi Tuhan menjanjikan agar setiap kita sebagai orang percaya hidup dalam damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang harus memerintah atas pikiran dan hati kita. Dan Alkitab menuliskan damai sejahtera itu adalah sebuah senjata rohani.
Karena ketika kita sebagai anak-anak Tuhan terus diselimuti oleh damai sejahtera sorga, kita hidup sebagai anak-anak kerajaan yang membawa sang raja damai dalam hidup kita. Saat hidup kita ditaburkan oleh Tuhan ke teritorial tertentu, ke domain tertentu, ke komunitas tertentu, Alkitab itu menubuatkan dalam kitab Zakaria, ketika Tuhan menaburkan damai sejahtera, tanah, tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, di mana orang itu berada, di mana orang itu ditaburkan, itu akan mulai memberi respon, akan memberikan buahnya. Wih. Jadi dengan kata lain, kegagalan pangan, ketandusan, kegagalan panen atau yang semacam itu disebabkan karena tidak adanya orang-orang yang membawa hadirat Tuhan dalam hidupnya di daerah tersebut. Kalaupun ada orang Kristen, ini orang Kristen yang penuh masalah, penuh konflik batin, penuh dengan berbagai pergumulan hidup, belum berkemenangan, tidak terhubung dengan realitas sorga, tidak membawa realitas damai sejahtera yang melampaui akal, yang membuat Allah sumber damai sejahtera, membuat iblis tunduk di bawah kaki kita. Makanya dunia atau lingkungan yang ada jadi tandus. Tapi kalau realita hadirat Tuhan ada dalam hidup umat pilihannya, ditabur Tuhan di komunitas tertentu, di teritorial tertentu, teritorial itu pasti akan jadi subur, menghasilkan luar biasa. Itu balik lagi ya Pak, sesuatu yang spiritual mempengaruhi yang alam lahiriah ini. Yes. Itu damai sejahtera kan nggak kelihatan mata begitu ya Pastor. Dan itu seringkali cuma dianggap sebagai sesuatu yang kita rasakan. Ini bukan just a feeling. Ini bukan cuma perasaan-perasaan belaka. Ini adalah pekerjaan roh, pekerjaan firman dalam hidup seseorang yang bisa diubah atau berubah, berfungsi menjadi senjata rohani. Jadi kita bisa pakai damai sejahtera itu untuk memulihkan situasi dan keadaan, Pastor. Yes. Tapi masalahnya begini, Pastor. Menjaga damai sejahtera itu kan susah-susah gampang, gampang-gampang susah begitu, Pastor. Nah, bagaimana biar damai sejahtera ini tetap bisa permanen tinggal dalam diri kita? Kembali ini sesuatu yang spiritual, bisa menghentikan segala hal yang buruk. Yes. Damai sejahtera ini ya, Pastor ya? Ya, sebetulnya damai sejahtera ini bukan gampang-gampang susah atau susah-susah gampang. Menjaganya begitu, Pastor? Ya, untuk menjaganya itu gampang-gampang mudah. Gampang-gampang mudah. Tambah lagi banget gitu, Pastor. Gampang-gampang mudah banget sebenarnya. Ya. Karena yang dibutuhkan hanyalah kemauan kita. Yang pertama, prinsipnya kita itu kan sudah dibawa terhubung dengan realita Tuhan. Dia adalah sumber damai sejahtera. Dalam keterhubungan kita dengan Dia, otomatis aliran damai sejahtera yang sifatnya ilahi itu akan terus mengaliri hidup kita. Nah, yang harus kita lakukan adalah menjagai pikiran ini untuk tidak menjadi pasif. Atau menjagai pikiran ini untuk tidak menjadi terdistract. Fokus begitu, fokus terus hanya kepada Tuhan dan firman-Nya yang Dia singkapkan kepada kita. Nah, yang ininya ini nih, Pastor. Nah, itu hanya perlu latihan. Latihan ya, Pastor. Ya. Sama kayak orang kadang suka kendor gitu, Pastor. Itu karena dia tidak belajar mendisiplin dirinya. Makanya kita dilatih Tuhan untuk membangun mentalitas seperti seorang olahragawan, seperti seorang prajurit yang selalu punya satu kata, disiplin. Sebagai seorang olahragawan, walaupun pertandingannya masih 2 tahun lagi, tapi latihannya dari sejak sekarang itu sudah gila-gilaan. Prajurit, perangnya kapan, latihannya kapan? Latihan terus. Latihan terus. Perang belum jadi. Belum tentu akan ada perang, tapi dia tetap harus latihan. Nah, itulah yang seharusnya kita lakukan. Ya, kalau kita bicara olahraga, tidak semua orang bisa langsung push up sampai 30 kali sekali push up. Kadang-kadang baru sekali jatuh lagi. Karena tidak terlatih. Tapi kalau dia mau latih dirinya setiap hari, minimal ditambah 1 kali push up-nya. Hari ini cuma sekali. Udah sakit lengannya. Besok 2 kali, dipaksa. Besoknya lagi 3 kali. Saya yakin dalam waktu singkat dia akan bisa mengembangkan dan melatih otot-ototnya untuk jadi punya kekuatan yang lebih. Hal yang sama juga dalam pikiran kita. Gadget yang ada itu mengkondisikan dan melatih pikiran kita itu jadi pasif. Dan sulit atau tidak mau lagi mikir. Sulit fokus. Sulit fokus. Bercabang-cabang buat gitu. Iya.
Nah, makanya kadangkala untuk kita bisa ikut melatih fokus perhatian kita terus tertuju hanya kepada Tuhan, melatih pendisiplinan dan kekuatan manusia batiniah kita, kadangkala kita harus mulai membatasi penggunaan sosmed. Ya, betul, Pastor. Walaupun memang ya lewat sosmed ini saudara mengetahui kebenaran dan terhubung dengan apa yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Ya oke lah. Kalau saudara mau ikut sosmed kita ini, saudara mau ikut ruang Tiranus ataupun mungkin frekuensi sorga, oke lah. Tapi kalau yang lain nggak usah. Jangan lupa subscribe channel ini. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tanda lonceng. Tanda lonceng. Iya, karena tanpa kita sadari, memang pada kenyataannya seringkali kita mendapati, ya, dunia sosmed itu membuat otak kita, pikiran kita itu jadi istilahnya apa? Mati suri, tidur, dormant, tidak aktif, pasif, susah fokus, susah diajak mikir lagi sudah. Pengennya, sudah yang gampang aja deh, yang simple aja deh. Sehingga kalau diajak membaca tulisan semua, Alkitab padahal kan isinya tulisan semua. Ini orang jadi tambah malas gitu. Wah, baru saya baca 1 menit. Ini rasanya hurufnya sudah lari-larian. Tapi kalau lihat sosmed, bentuknya gambar, setiap detik terus berubah. Itu kelihatannya, wah, mata terus manteng di sana. Nah, ini yang bahaya. Karena otak kita jadi dikondisikan, terprogram jadi pasif. Waduh, ini emang benar-benar kita mesti membuat arus yang berbeda dan fokus di sana, bertahan, nggak goyang ya, Pastor. Dan pada dasarnya sebetulnya Tuhan itu sudah menciptakan arus kita sendiri. Tidak perlu ikut-ikutan arus dunia. Dengan kita terhubung dengan realita Tuhan, otomatis ada arus ilahi dalam diri kita. Dan itu digerakkan oleh pekerjaan firman dan roh yang terus berkesinambungan. Yang harus kita lakukan apa? Hanya ikuti saja arus yang ada, yang diciptakan oleh firman dan roh. Roh Kudus akan memberi dorongan. Roh Kudus akan memberikan instruksi tentang apa-apa saja yang harus kita lakukan. Pastor, apa dengan kata lain begini, Pastor? Kalau kita terus sibuk di dunia medsos ini, akan membuat spiritualitas kita jadi tumpul, Kak, Pastor? Bukan hanya tumpul, mati. Mati ya, Pastor? Mati suri. Kita betul-betul jadi kayak sleeping beauty gitu loh. Ya, karena hidup memang kayak, tapi tidak ada aktivitas apapun yang kita lakukan. Kayak terhipno, seolah-olah udah banyak melakukan, tapi ternyata cuma depan layar. Ngapain? Ya kalau dengan kita klik ini, klik itu, terus ada hasilnya, ya lumayan lah. Ya mungkin memang ada aplikasi tertentu menuntut kita harus klik ini, klik itu, klik ini, klik itu, lalu kemudian kita dapat sekian dolar gitu kira-kira. Ya itu lumayan lah. At least ada yang kita bisa ngomong ada hasilnya. Nah, ini apa hasilnya? Hanya buang waktu dan hanya sekedar membuat otak kita mengalami bekerjanya hormon apa itu dopamin yang memberi rasa nyaman tapi sifatnya semu. Memberi rasa nyaman tapi nagih. Membuat kita kecanduan loh. Orang yang terus main medsos, main game online, itu semua memang mengaktifasi hormon-hormon tertentu yang membuat rasa nyaman dalam dirinya. Dia seperti teralihkan dari berbagai macam tanggung jawab dan kewajiban yang harus dia pikir, harus dia realisasikan, harus dia kerjakan. Dia asik di sana. Dan dia suka itu semua karena memang mengaktifasi hormon-hormon rasa nyaman. Tapi kan setelah selesai, kita nggak melihat adanya perubahan apapun. Baju kotor ya tetap kotor, piring berantakan ya tetap berantakan, rumah berantakan ya tetap tidak rapi. Sehingga kita harus buang waktu lagi untuk melapikan itu semua. Dan sekaligus buang energi ekstra untuk menggerakkan diri kita. Taruh itu gadget, keluar dari tempat duduk kita atau dari rebahan kita dan mulai melakukan sesuatu. Ini ibaratnya kita yang rusak, para konten creator yang kaya. Iya, itu dia. Itu dia. Kalau kita sebagai konten creator, kita tidak memonetize
konten kita. Kita memang sengaja melepas ini untuk memberkati pemirsa. Sampai sekarang tidak ada monetize. Haleluya. Dengan tekun kita ini, Pastor. Dengan tekun kita lakukan itu. Menjadi sebuah pesan. Bahwa dalam pelayanan, uang bukanlah segala-galanya. Amin. Karena saya percaya, kalau kita ingin membawa perubahan dalam dunia ini sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus betul-betul terputus, terlepas dari segala ketergantungan terhadap uang. Kita memang masih butuh uang di atas muka bumi ini, tapi jangan pernah bergantung pada uang. Dengan segala macam cara, Tuhan bisa memberkati kita. Amin. Amin. Tidak harus dengan monetize. Dengan cara lain Tuhan bisa berkati kita. Amin. Ya, baik Pastor. Jadi kesimpulannya memang dunia spiritual itu nyata, dunia roh itu nyata, dan dapat mempengaruhi dunia lahiriah. Dan kita orang percaya diberi kuasa, untuk mengubah keadaan, Pastor. Melalui kuasa kebenaran, mengubah keadaan yang buruk menjadi mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Ada satu kesaksian sebagai penutup. Yang namanya uang itu kan sesuatu yang wujudnya real. Iya, betul ya. Ya, benda fisik. Benda fisik. Nah, pernah sekali waktu ada satu periode di mana jemaat BCC itu mengalami terjadinya miracle money. Bahkan ada beberapa yang terus terjadi sampai pada hari-hari ini, di mana orang mendapati tanpa upaya apapun, tiba-tiba dia mendapati ada sekepok uang yang Tuhan berikan kepadanya. Dia belanja. Setelah semua dibayar, ternyata didapati ketika pulang ke rumah, jumlah uang di dompetnya masih utuh, tetap sama. Dan itu terus terjadi. Nah, itu menunjukkan bahwa alam rohania kembali memiliki kuasa, otoritas untuk mempengaruhi dan menentukan apa yang kita alami di alam lahiriah ini. Saudara juga sama. Engkau akan bisa mendapati kehidupan sehari-harimu akan mengalami terobosan luar biasa ketika engkau banyak doa, mendeklarasikan firman, memperkatakan apa yang menjadi janji-janji Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Janji Tuhan memang sesuatu yang sifatnya rohani, tapi akan bisa kita tarik masuk, terjadi, teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah ini semua menjadi kesaksian dalam hidup saudara. Haleluya. Baik, Pastor, kita akan lanjut lagi di episode berikutnya nih, Pastor. Pasti lebih seru lagi. Kita akhiri dulu, Pastor. Sampai jumpa kembali di dalam Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers.